paginya tidak diambil dari pengepul, kita edarkan ke konsumen-konsumen bisa untuk menutup biaya pakannya. Ya, ketika ada pembatasan kuota, terutama di tingkat petani ini rasanya seperti apa, Pak? Ya kalau di petani ya dampak, tapi jika begitu besar seperti pengepul-pengepul itu, kalau seperti saya mungkin ada solusi, Mas, karena kita punya langganan konsumen, jadi kita paginya tidak diambil dari pengepul, kita edarkan ke konsumen-konsumen, jadi untuk bisa untuk menutup biaya pakannya. Itu berlangsung berapa hari itu, Pak, kemarin? Kalau di petani cuma 3 hari kalau pagi, Mas. Kalau sore tetap diambil sama pengepul. Sempat membagikan atau sempat membuang susu nggak kemarin itu, Pak? Kalau saya membuangnya enggak, karena banyak yang saya jual ke konsumen. Jadi untuk pembagian ke tetangga ya ada sedikit lah. Seharinya menghasilkan berapa liter, Pak? Ya kurang lebih 40 liter. Dari berapa ekor sapi? Dari 4 ekor. Di sini kan udah dapat kabar hasil rapat tadi seperti apa, Pak? Dapat info apa dari rekan-rekan yang dari sana? Ya alhamdulillah tadi saya dari grup itu dapat kabar bahwa sudah bisa berjalan lancar lagi. Alhamdulillah mungkin rekan-rekan bisa berjalan seperti semula. Jadi tidak seperti kemarin ada susu yang dibagi-bagikan, dibuang, atau malah ada yang untuk mandi gitu. Pak, ini tadi kan sudah ada jawaban dari Kementan juga. Terus kalau misalnya ini kan belum sampai dampaknya ke sini ya. Ya. Itu kalau masih berlangsung dengan adanya kuota itu yang dilakukan apa, Pak? Selain menjual ke pelanggan-pelanggan eceran itu untuk menutupi agar tidak terbuang susunya seperti apa? Ya andai kata untuk pembatasan itu agak berkelanjutan, ya solusi saya kecuali untuk mencukupi konsumen itu saya belikan pedetnya. Jadi daripada susu itu terbuang atau sia-sia, kita belikan pedet. Ada pengurangan pakan nggak, Pak? Ya untuk kemarin sempat ada pengurangan biaya saya. Jadi untuk produksi yang awalnya keluar 17 dengan adanya pengurangan pakan sebagian ya itu keluar 14, jadi ada pengurangan 3 liter. Pak, ini untuk peternak sapi ini sudah berapa tahun, Pak? Saya ternak sapi itu awalnya itu 1981, itu waktu saya masih SMP. SMP itu saya sudah mulai punya pedet satu, kita kembangkan terus sambil sekolah sampai sekarang, dan untuk biaya hidup itu cukup. Ya untuk saat ini anak saya 2, alhamdulillah bisa kuliah semua, walaupun yang satu itu D3 rekam medis, nah, yang satu ini masih kuliah semester 5. Itu artinya dengan sapi ini bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak ya? Bisa, sangat bisa, tinggal pengelolaan semua ya. Ya harapan dari kami pemerintah untuk memperhatikan petani ternak, karena apa, yang bisa mendukung perekonomian itu malah dari usaha-usaha kecil. Jadi harapan kami untuk daging dan mungkin susu bisa. Dampak dari susu pembatasan itu sudah berapa lama, Mas? Kalau susunya, kalau pembatasan sudah hampir 2 bulanan, Mas. Tapi kalau yang buang-buang susu itu sudah selama 1 mingguan. 1 minggu mulai di kuota dari pabrik, dari PS, dampaknya ke loper-loper semua sampai ke petani, jadinya dibuang semua. Sehari bisa buang berapa liter? Kalau saya volumenya cuma 1.100, paling buang ya 700-an sehari. Buang. Seminggu itu? Satu hari ini selama 1 minggu kita buang. Berarti kerugiannya total sampai berapa itu, Mas, kalau dihitung, Mas? Oh, Mas, boten ngitung niki, Mas. Kira-kira aja? Kira-kira Kira-kira aja? Kira-kira nggih 15-20 juta.
1 minggu. Kalau selama 2 bulanan nggih udah lebih, paling nggih 70-an. Kenapa harus dibuang, Mas? Ya pabrik nggak nerima, Mas. Kita pabrik nggak nerima, kuota ya, dibatasi, jadi susah. Kalau buat pengecer kan juga cuma sedikit, kan gitu. Jadi nggak bisa buang banyak. Mas, ini tadi kan sudah ada pertemuan dengan Menteri Pertanian dan juga Iya. dari pengepul, dari asosiasi IPS juga. Itu sudah mendapat kabar hasilnya seperti apa, Mas? Yo, tadi kalau lihat beritanya dari info dari teman-teman di sana, katanya diprioritaskan masuk dulu susu lokal, harus diterima, harus masuk dulu. Nanti kalau habis itu kalau sudah diterima baru yang impor baru masuk. Nah, kebijakan itu membuat kelegaan nggak, Mas? Oke, lega nih gimana? Tapi lihat ke depan dulu, semoga ini terus bisa jalan baik, jadi semuanya kena. Terus harapannya apa ini ketika sudah tidak ada pembatasan kuota lagi? Ya harapannya susu kalau buat di Indonesia nggih utamakan peternak lokal dulu, matur mawon.